Seberapa pentingkah data broker Sumari untuk analisa bandarmologi? Dalam analisa bandarmologi, broker Sumari adalah salah satu indikator yang penting untuk mengetahui aksi yang dilakukan bandar, seperti aksi akumulasi, distribusi, markup maupun markdown. Oke, sebelum kita mulai, Anda harus pahami beberapa poin ini dulu. Yang pertama, memperhatikan beberapa broker yang dipakai oleh market maker. Dan yang kedua, memperhatikan broker yang banyak melakukan net buy dan net sell terbesar setiap harinya. Selanjutnya, memperhatikan broker retail atau lokal seperti broker YP, PD, KK, CC, dan yang lainnya. Selanjutnya, memperhatikan broker asing seperti broker I, AK, BK, BW, dan yang lainnya. Yang terakhir, memperhatikan broker yang tak dikenal yang melakukan aksi transaksi yang besar. Oke, kita langsung mulai dari proses akumulasi dulu. Sesuai dengan definisinya, akumulasi adalah proses mengumpulkan suatu saham yang dilakukan oleh market maker. Dalam broker Sumari pun, akumulasi oleh market maker dapat diidentifikasi dengan adanya pembelian jumlah saham dengan jumlah yang besar oleh satu broker atau beberapa broker. Biasanya proses akumulasi ini dilakukan ketika saham sedang sideways dengan volume yang tinggi dan frekuensi yang kecil. Inilah contoh broker Sumari yang diidentifikasi bahwa adanya aksi pembelian dengan jumlah yang besar. Para top buyer terlihat mengumpulkan saham yang lebih banyak daripada yang dijual. Ini biasanya mengindikasikan adanya aksi akumulasi oleh broker-broker top buyer tersebut. Selanjutnya ada sistem distribusi dalam broker Sumari. Sesuai dengan definisinya, distribusi adalah proses penjualan saham oleh market maker dalam waktu cepat sehingga saham yang bersangkutan bisa turun secara drastis. Dalam broker Sumari pun, distribusi dapat diidentifikasi dengan adanya penjualan dalam jumlah besar oleh satu atau beberapa broker. Biasanya proses distribusi terjadi ketika volume meningkat dan harga mulai menurun. Inilah contoh broker Sumari yang diidentifikasi bahwa aksi penjualan dengan jumlah yang besar daripada yang beli. Ini yang mengindikasikan adanya penjualan masif oleh market maker. Selanjutnya ada sistem markup dan markdown saham. Berbeda dengan akumulasi dan distribusi, markup dan markdown adalah upaya untuk menguncang harga tanpa merubah kepemilikan atau sistem opor barang antar broker yang digunakan bandar tersebut. Dalam hal ini, broker Sumari juga akan menunjukkan data transaksi yang berimbang antara pembeli dan penjual. Perbedaan markup dan markdown adalah perubahan harga ketika tidak ada aksi akumulasi maupun distribusi. Bila harga naik, maka itu adalah markup, dan jika harga turun, itulah markdown. Dalam aksi markup, yang dilakukan bandar adalah untuk memancing minat beli retail sekaligus untuk bandar melepas barang ke retail atau masuk ke dalam fase distribusi. Dalam aksi markdown terjadi ketika harga saham turun, namun tidak disertai aksi distribusi yang besar oleh bandar. Hal ini bertujuan agar retail panik dan cut loss dan akhirnya bandar tetap mengakumulasi saham di harga bawah. Jadi, jika Anda menemukan dalam suatu periode ada aksi bandar yang sedang melakukan proses akumulasi, maka Anda bisa menunggangi atau melakukan pembelian saham tersebut. Sementara, bila bandar banyak melakukan aksi distribusi, maka sebaiknya jangan kita lawan atau tidak ikut membeli saham tersebut. Bila harga turun namun tidak ada aksi distribusi oleh bandar atau disebut markdown, maka kita bisa ikut mengakumulasi saham yang sedang turun tersebut. Bila harga sudah naik dan ada indikasi markup, sebaiknya Anda jangan membeli saham tersebut.
Apa sih tujuan bandar melakukan itu semua? Tentunya tujuan bandar saham melancarkan aksinya tidak lain karena adanya kepentingan di pasar modal. Institusi-institusi keuangan seperti reksadana, asuransi, dana pensiun, institusi asing semuanya pasti memiliki kepentingan khusus, yang dimana semuanya membutuhkan dana. Reksadana perlu menaikkan jumlah dana kelolaannya, asuransi perlu dana untuk operasionalnya, emiten pun punya kepentingan untuk menjaga harga saham sesuai fundamental perusahaannya. Di akhir video ini, saya menyarankan untuk analisa bandarmologi lebih baik dikombinasikan dengan analisa teknikal.